Kali ini kita masuk pada acara 3, yaitu overlay peta. Analisis overlay atau tumpang susun adalah penggabungan dua atau lebih data secara tumpang susun untuk memperoleh data grafis baru. Pada analisis overlay, suatu peta digital ditampilkan dengan peta digital lain beserta atribut dan menghasilkan peta gabungan keduanya yang memiliki informasi atribut dari kedua peta. Pemanfaatan analisa overlay ada pada saat pembuatan peta kesesuaian lahan atau membuat peta model replanting. Pada pembuatan peta kesesuaian lahan, terdapat 4 faktor yang harus diperhatikan, yaitu suhu, curah hujan, tekstur tanah, dan slope. Dari keempat faktor itu akan dilakukan overlay, yaitu menggabungkan atau menumpang susunkan keempat faktor tersebut sehingga menghasilkan satu buah peta kesesuaian lahan. Lalu untuk peta replanting sendiri, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi apakah suatu blok masuk kriteria replanting atau belum, yaitu umur tanaman, produksi, SPH, dan tinggi tanaman. Maka saat melakukan modeling replanting, keempat layer tersebut akan di-overlay dan menghasilkan satu buah peta yang menunjukkan apakah suatu blok atau wilayah tersebut harus dilakukan replanting. Masuk pada bagian metode. Yang pertama adalah melakukan overlay sederhana, di mana dari ketiga gabungan area yang sudah diberikan ini kita gabungkan untuk menghasilkan satu buah area baru, di mana akan terdapat satu buah area dengan beberapa blok atau kolom yang ada, sehingga menghasilkan satu buah area utuh yang memiliki ketiga atribut dari ketiga area yang sudah ada. Nah, pada bagian kedua itu melakukan modeling overlay kriteria block replanting, di mana yang sudah disebutkan pada pendahuluan. Kriteria replanting terbagi menjadi 4 faktor, yaitu umur, tinggi tanaman, SPH, dan produktivitas. Nah, untuk umur tanaman memiliki kriteria lebih dari 25 tahun, memiliki kategori belum replanting dengan skor 1 dan memiliki warna hijau. Lalu kriteria yang kedua, apabila lebih dari 25 tahun, kategorinya replanting dengan skor 2 dan warna merah. Tinggi tanaman, apabila tinggi tanaman kurang dari 12 meter, maka belum replanting dan memiliki skor 1 dan berwarna hijau. Lalu tinggi tanaman dengan kriteria lebih dari 12 meter memiliki kategori replanting dengan skor 2 dan warna merah. Kemudian untuk SPH, kriterianya adalah lebih dari 80 pohon, belum replanting, skor 1 dan warna hijau. Lalu kurang dari 80 pohon memiliki kategori replanting dengan skor 2 dan warna merah. Untuk produktivitas sendiri, kita memperhatikan jumlah ton dan juga umur tanaman, di mana lebih dari 13 ton dengan usia lebih dari 25 tahun belum replanting, yaitu dengan skor 1 warna hijau. Kurang dari 13 ton dengan usia lebih dari 25 tahun replanting, skor 2 dan warna merah. Di mana kita mengetahui 25 tahun atau berapa tahun dari tanaman itu, kita melihat pada parameter umur tanaman itu sendiri. Lalu masuk pada bagian selanjutnya, ada tabel potensi produktivitas kelapa sawit berdasarkan umur dan kesesuaian lahan. Ini dimana kita
digunakan untuk melihat apakah tanaman itu masih produktivitas atau tidak untuk masuk kategori replanting. Contohnya, apabila umur tanaman tersebut ada 20 tahun, maka rata-rata ton TPS-nya harus mencapai 21,5 ton. Nah, apabila pada umur tersebut tidak mencapai 21,5, maka dia masuk dalam kategori replanting. Dan jika lebih dari 21,5, maka dia masuk dalam kategori belum replanting. Yang kita perhatikan adalah kesesuaian lahan S2 berdasarkan kesesuaian lahan dari masing-masing daerah atau blok yang ada. Untuk pengerjaannya sendiri adalah kita mengisi skor berdasarkan dari ketentuan yang sudah ada di atas, di mana apabila umur tanaman kurang dari 25 tahun maka kita beri skor 1. Jika lebih dari 25 tahun kita beri skor 2. Nah, seperti itu, kita isi satu persatu. Lalu kita beri warna merah atau hijau berdasarkan skor agar kita mudah dalam membedakannya. Lalu untuk tinggi tanaman juga sama pengerjaannya dengan yang pada umur tanaman. Kita beri skor 1 ataupun 2 sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang sudah ada di atas. Sama halnya dengan SPH dan juga produktivitas. Lalu masuk pada hasil overlay. Nah, hasil overlay ini kita dapatkan dengan cara total score, yaitu gabungan dari skor tinggi tanaman, SPH, umur tanaman, dan juga produktivitas. Nah, gabungan dari keempat skor yang ada itu kita tulis di sini berdasarkan bloknya masing-masing. Sehingga jika blok A1 itu tinggi tanamannya memiliki skor 1, kita tulis 1. Lalu kita tambahkan dengan skor dari umur tanaman. Ya, semisal umur tanaman 1, tinggi tanaman 1, SPH-nya 1, lalu produktivitas juga memiliki skor 1. Nah, maka kita jumlahkan keempatnya sehingga total skornya adalah 4. Maka kita tulis 4 dan seterusnya. Untuk kriterianya yaitu total skor 4 sampai dengan 6 masuk dalam kategori belum replanting berwarna hijau. Total skor 6 sampai 8 masuk kategori replanting, kita beri warna merah. Jadi, apabila total skor dari keempat faktor tersebut adalah 4 sampai dengan 6, maka kriterianya kita tulis belum replanting. Tapi apabila total skornya lebih dari 6, maka kita berikan kriteria replanting dan kita beri warna merah. Nah, pemberian warna merah pada setiap blok atau kolom yang ada ini untuk mempermudah kita dalam membedakan mana blok yang replanting dan mana blok yang belum di replanting. Untuk pembahasannya kita akan memberikan 5 bahan pembahasan. Yang pertama itu pada tiap parameter blok mana saja yang masuk kriteria replanting dan blok mana yang tidak masuk dan jelaskan alasannya. Jadi di sini kita diminta untuk menjelaskan blok-blok mana saja yang akan di replanting berdasarkan dari masing-masing faktornya dan apa alasannya. Lalu yang kedua, jelaskan bagaimana hasil overlay keempat parameter replanting, blok mana saja yang masuk kriteria replanting dan mana yang tidak. Itu kita menjelaskan dari hasil overlay yang sudah ada, blok mana saja yang masuk kategori replanting dan yang tidak. Lalu yang ketiga, jelaskan kriteria blok yang masuk kriteria replanting. Nah, ini kita jelaskan blok itu masuk kriteria replanting karena apa saja. Misalnya karena umurnya sudah tua, tinggi tanamannya sudah lebih dari 12 meter dan produksinya rendah, seperti itu. Yang keempat, apakah bisa terjadi replanting dilakukan sebelum umur tanaman mencapai 25 tahun? Jelaskan. Nah, ini kita menjelaskan apakah sebelum umur 25 tahun tanaman itu bisa dilakukan replanting. Semisal tanaman itu diserang oleh hama atau penyakit yang
mengakibatkan apabila tidak dilakukan replanting akan merugikan bagi pohon yang lain di mana dapat menular atau menyebar. Nah, sehingga harus dilakukan replanting. Nah, lalu kita berikan kesimpulannya. Apa saja yang kita dapat dari hasil overlay yang sudah kita lakukan tersebut. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.